Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Aduh kata minobat juramin kasaruga basengat kajubata. Oke, kali ini dalam mata kuliah AMDAL di channel saya bersama saya kalau Bayu Hardi. Berikut ini setelah kemarin kita membahas mengenai kerangka acuan AMDAL, dokumen AMDAL, lalu kemudian isi dari dokumen AMDAL. Nah, untuk kali ini saya akan menunjukkan contoh secara langsung bagaimana kajian AMDAL itu dilakukan, paling tidak sedikit lebih detail pada isi-isinya. Dan di sini saya akan menggunakan salah satu slide untuk presentasi pada saat waktu itu saya terlibat dalam sebagai konsultan AMDAL. Nah, berikut ini coba kita simak bagaimana apa itu isinya, dan dalam slide ini paling tidak secara ringkas namun mendetail wujud dokumen AMDAL ini bisa Anda lihat. Oke, kita lihat langsung pada bagian pertama. Oke, di sini di bagian pertama nampak sampul bagian depan atau identitas dari pemrakarsa atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di lokasi. Di sini saya langsung tunjukkan karena ini sudah lama sekali, sekitar tahun 2009-2010. Nah, ini dokumen ini dilengkapi dengan identitas dari perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit di sini. Oke, perusahaannya dikatakan LSM dengan luas areal 8.300 hektar dengan kapasitas pabrik 35 ton tandan buah segar per jam. Jadi ini dalam arti skalanya cukup besar, dan lokasinya adalah di Kecamatan Angatayab, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Berikutnya langsung bisa kita lihat juga ini identitas pemrakarsa, bahwa dia dimodali oleh siapa, lalu kemudian alamat dan lokasi dari kantor pusat dan juga kantor cabang yang berada di kantor pusat di Jakarta dan kantor cabangnya yang berada di Kota Ketapang. Oke. Lalu kemudian identitas konsultan penyusun dokumen AMDAL di sini, di mana tempat saat itu saya bekerja, PT Widya Cipta Buana. Nah, itu alamat ketika awal saya di Pontianak, saya bekerja di bidang AMDAL ini sebagai salah satu bagian atau salah satu tenaga ahli untuk bidang sosial ekonomi, seperti itu. Ini kemudian berikutnya di sini kita perlihatkan bahwa tujuan dari ini memang tujuan yang umum untuk sebagai alasan atau sebagai argumen bahwa perkebunan dan pabrik perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahannya ini cukup beralasan untuk berdiri, untuk memperkuat adanya pembangunan kegiatan usaha ini. Seperti di sini yang pertama adalah memacu aktivitas ekonomi pedesaan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya. Lalu kemudian dikabarkan di sini juga bahwa tujuannya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program community development-nya atau pembangunan masyarakat, program kemitraan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat di sekitar lokasi kegiatan usaha tersebut, atau sering disebut CSR, Corporate Social Responsibility. Kemudian pemanfaatan teknologi di sini, pemanfaatan teknologi yang tepat dalam kapasitas sumber daya pertanian dapat ditingkatkan dan konon kabarnya dapat dilestarikan. Dan lalu kemudian peningkatan kontribusi CPO dan produk turunannya dalam masukan devisa dari subsektor perkebunan di sini. Oke, selanjutnya itu adalah tujuan, manfaatnya hampir seperti hal yang sama. Lalu kemudian di sini ditunjukkan lokasi kawasan kegiatan usaha, dan di sini ditunjukkan saling berhimpitan dengan
perusahaan-perusahaan lain atau yang lalu kemudian yang berwarna orange tersebut adalah lokasi yang akan dilakukan berbagai kegiatan usaha, baik itu perkebunan ataupun pabrik pengolahan kelapa sawit tersebut. Dan juga dilihat bahwa di sana juga ada masuk kawasan hutan lindung, masuk kawasan hutan produksi dan lainnya. Sayang sekali ini tidak bisa saya besarkan atau saya zoom. Oke, yang berikutnya adalah berbagai macam aturan atau berbagai macam surat keputusan, berbagai macam dasar hukum bahwa perkebunan dan perusahaan pengolahan kelapa sawit ini didasari yang mendasarinya mulai dari SK Bupati di sini sampai, dan masih banyak lagi sesungguhnya, ada SK Menteri, lalu kemudian peraturan Menteri juga, lalu kemudian juga dari hingga sampai pada tingkat undang-undang. Seperti misalnya di sini ya untuk SK Bupati Ketapang pada saat itu yang dikeluarkan pada tahun 2009 di lokasi perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahannya, areal yang diizinkan pabrik tersebut adalah seluas 8.300 hektar. Dikembangkan tanaman kelapa sawitnya, untuk kelapa sawitnya seluas 6.262 hektar dan sisanya 2.038 hektar akan digunakan untuk peruntukan lain seperti sarana dan prasarana perkebunan, dan tetap dibiarkan sebagai tanah ulayat atau tanah adat, permukiman penduduk dan kebun penduduk. Nah, di sini perkebunan tersebut juga secara enclave, secara arti tersebar di antara permukiman penduduk dan wilayah lahan-lahan yang digunakan untuk peruntukan lainnya. Lalu kemudian mereka juga menyediakan areal konservasi atau istilahnya buffer zone, daerah penyangga. Dan secara keseluruhan di sini bisa dilihat dalam tabel berikutnya. Jadi ada peruntukannya, kebun sawit yang terluas, lalu kemudian buffer zone sungai, buffer zone hutan lindung yang di paling bawah, lalu kemudian areal untuk pembuangan air limbah atau PAL, itu cukup luas juga, sekitar 1.728 hektar. Nanti mungkin berbentuk seperti kolam-kolam kontrol dan lain sebagainya. Kemudian lahan untuk fasilitas sosial dan olahraga, bangunan-bangunan permukiman staf dan karyawan untuk mes dan seperti mes dan tempat tinggal karyawan, kantor-kantor penunjang lainnya. Nah, itu yang akan digunakan nanti. Ini yang ditunjukkan pada dokumen AMDAL. Oke, di sini berikutnya. Lalu kemudian sebagaimana karya ilmiah lainnya, bahwa AMDAL ini juga seringkali atau diupayakan sebagai aktivitas atau sebuah penelitian ilmiah juga, sehingga menggunakan beberapa metode untuk mengidentifikasikan dampak potensial. Jadi dampak-dampak yang kira-kira akan terjadi ketika perusahaan tersebut mulai persiapan beroperasi dan dampak-dampak pasca operasinya. Dan di sini yang digunakan adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dampak potensial. Pada awalnya seperti biasa adalah kajian pustaka atau melihat arsip-arsip lain yang memang sudah pernah ada, seperti misalnya di wilayah-wilayah yang melakukan kegiatan usaha mirip dan sampai hari ini bisa kita pelajari dampak-dampak yang memang sudah terjadi. Lalu kemudian untuk secara langsung di lokasi kegiatan usaha tersebut kita gunakan observasi dan wawancara. Dan wawancara di sini tentu saja tidak terlalu mendalam karena penelitian AMDAL di sini biasanya tidak terlalu lama. Observasi adalah kita mengamati sekelilingnya, wawancara. Nah, observasi ataupun wawancara ini nanti disesuaikan metodenya dengan masing-masing bidang atau masing-masing aspek yang kemarin saya sebutkan. Ada beberapa aspek dan nanti akan dijelaskan lagi, yaitu aspek
fisik kimia, lalu kemudian aspek biologi, aspek sosial ekonomi dan mungkin kebudayaan, lalu dan yang terakhir adalah aspek kesehatan masyarakatnya. Nah, oke, berikutnya matrik ini belum saya update. Nah, dan juga perkiraan dari besaran dampak tadi, ada juga metode untuk memperkirakannya. Namanya di sini ada beberapa hal, tapi di sini yang digunakan adalah metode Fisher and Davis yang dimodifikasi sebagai berikut ini. Jadi perakiraan besaran dampak itu diperoleh dari skala kualitas lingkungan yang akan datang dengan adanya proyek, lalu kemudian dikurangi skala kualitas lingkungan ketika tidak ada proyek. Nah, ini kita coba memperkirakan, mendiskusikan dan melihat data yang bisa kita peroleh, baik itu data yang tadi saya katakan data sekunder atau kajian pustaka, ataupun hasil dari lapangan pada saat mengumpulkan data di kerangka acuan ataupun pada saat sebelum penyusunan dokumen AMDAL ini. Nah, di sini diperlihatkan juga bahwa perakiraan dampak penting atau tidak dampak penting ini didasari oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1997, penjelasan pasal 15 ayat 1 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang berdasarkan pada 6 kriteria sebagai berikut: jumlah manusia yang terkena dampak, luasan wilayah sebaran dampak, intensitas dan lamanya dampak tersebut berlangsung, sifat akumulatif dari dampak, banyaknya komponen lingkungan lain yang terkena dampak, dampak tersebut berbalik atau tidak, itu akan bisa diperkirakan di sini. Nah, namanya juga perkiraan, ketepatan keakuratannya juga tergantung keadaan di lapangan dan bagaimana nanti para pelaksana dari baik itu perusahaan itu sendiri dan juga pihak-pihak yang memantau kegiatan tersebut. Oke, nah di sini untuk melihat prioritas dampak, jadi rona lingkungan atau aspek-aspek lingkungan yang kemarin sebelumnya saya jelaskan di sini masih tetap akan terus dikaji. Nah, ini adalah bagaimana cara atau klasifikasi dan prioritas dampak penting yang memang sudah didapat pada saat kajian pustaka ataupun studi lapangan atau pengumpulan data di lapangan. Pertama di sini adalah lingkungan fisik kimia, dan yang teridentifikasi sebagai dampak penting itu adalah penurunan kualitas air permukaan seperti air sungai, air kolam, lalu kemudian ya air-air yang berada di atas tanah atau air permukaan, kemudian peningkatan potensi banjir dan genangan. Nah, ini yang selalu dikhawatirkan juga setiap kali adanya terdapat perkebunan sawit. Lalu kemudian peningkatan laju erosi dan sedimentasi. Nah, biasanya karena pengupasan tanah pada saat land clearing dan lain sebagainya sebelum tertanam berbagai macam tanaman, itu biasanya peningkatan laju erosi dan sedimentasi tanah itu sangat laju sehingga dapat memunculkan pendangkalan sungai dan lain sebagainya. Pada musim kemarau di sini tentu saja ada potensi kebakaran lahan. Sementara rona berikutnya adalah rona lingkungan biologi. Dampak penting yang diperkirakan dari hasil kajian AMDAL waktu itu adalah penurunan keanekaragaman jenis flora. Ini pasti, karena banyak tempat tersebut yang merupakan tutupan lahan seperti hutan dan kebun-kebun yang dibiarkan dan berisi tanaman-tanaman yang alami, walaupun terdapat tanaman yang memang dulu ditanam. Ini biasanya disebut istilahnya di sana ada istilahnya bawas, tembawang dan lain sebagainya. Lalu kemudian penurunan keanekaragaman jenis fauna darat. Tentu saja tempat-tempat yang sebelumnya dilakukan land clearing atau dibersihkan, tentu saja di sana merupakan tempat tinggal fauna-fauna dari mulai moluska, reptil, sampai beberapa diantaranya mamalia, karena ada
beberapa orang hutan yang sering nampak di sana, karena tempat tersebut tidak jauh dari Taman Nasional Gunung Palung, walaupun ya jaraknya relatif, tapi kalau untuk jangkauan fauna darat ini akan bisa terjangkau dan dikatakan tidak jauh. Lalu kemudian yang ketiga di sini perubahan keanekaragaman jenis biota air. Nah, di sini seperti misalnya biota air yang dimaksud, apakah mungkin akan terjadi penurunan jenis hilangnya beberapa jenis ikan, beberapa jenis kalau yang paling kecil yang sebagai makanan ikan, dan itu juga diambil adalah bagaimana bentos plankton yang ada di sungai. Jadi di sini plankton tidak hanya berada di laut, tapi untuk masalah bentos dan lain sebagainya ada di perairan di sungai-sungai, apalagi di sini sungainya cukup besar. Oke, setelah dampak utama dari lingkungan fisik dan kimia juga biologi, berikutnya dalam lingkup sosial ekonomi budaya. Di sini hal yang diperkirakan menjadi dampak penting adalah pertama di sini sesuatu yang diharapkan memang di sini adalah peningkatan kesempatan kerja dan usaha, peningkatan pendapatan masyarakat, dan juga yang terakhir perubahan persepsi. Perubahan persepsi di sini mungkin yang perubahan orientasi hidup, perubahan beberapa sistem, ada penambahan organisasi lokal yang kemudian menjadi organisasi yang lebih tertata, yang berkaitan yang tadinya dalam arti pertanian, akhirnya mereka dalam perkebunan, dan juga keterlibatan mereka dalam perusahaan. Lalu kemudian dampak yang prioritas dampak yang terakhir dan dianggap menjadi dampak penting adalah gangguan kesehatan masyarakat dan juga kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja ini berkaitan dengan perusahaan yang akan beroperasi nantinya. Gangguan kesehatan misalnya mungkin karena munculnya berbagai macam dampak-dampak yang mungkin akan terjadi pada saat karena terjadi perubahan lingkungan, dan ada beberapa metode lain yang digunakan. Tapi paling tidak fokus dampak penting ada pada hal yang telah disebutkan tadi. Lalu kemudian selain itu tadi ada juga dilakukan juga kajian alternatif, seperti misalnya ini bagian dari fisik kimia dan juga biologi, yaitu konservasi tanah dan air, pengelolaan limbah cair, dari produksi kelapa sawit. Lalu kemudian untuk yang kajian alternatif tentang sosial ekonomi ini adalah community development atau CSR nanti, atau program-program itu yang kira-kira dapat dapat dikembangkan pada saat perusahaan tersebut beroperasi sebagai wujud tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat di lingkungan sekitar. Oke, di sini dijelaskan lebih lanjut bahwa konservasi tanah dan air ini adalah yang pertama, metode yang ditawarkan adalah metode terasering, dalam arti lahan yang mungkin berbukit-bukit atau dengan topografi yang tidak rata atau curam, itu dibuat trap-trap atau semacam teras supaya menanggulangi laju erosi yang karena kemiringannya terlalu tinggi, mungkin ini dapat mengurangi laju erosi tersebut. Jadi ketika bagian paling atas tererosi masih tertampung pada teras berikutnya dan seterusnya. Lalu kemudian metode kedua biasanya di tempat di mana bagian paling dasar di mana erosi tersebut berada, itu dibangun seperti parit-parit atau istilahnya basin trap. Jadi tanah-tanah yang tererosi akan tertampung dan tidak langsung mengalir ke tempat lain yang lebih rendah, seperti misalnya sungai, permukiman, dan lain sebagainya. Dan parameter yang digunakan adalah nanti tentang apakah efektif dalam penggunaan lahan atau bidang tanahnya di sini. Lalu apakah mana yang lebih efisien, apakah basin trap ataupun teras. Lalu kemudian manfaat-manfaat lain yang diperoleh nanti akan dilihat selain
penanggulangan erosi atau sebagai konservasi tanah dan air tersebut, apakah mungkin ditemukan nanti manfaat-manfaat yang lainnya. Kemudian pertimbangan menggunakan dua metode alternatif tersebut adalah kemudahan dan perawatan, juga biaya. Kemudian pengolahan limbah cair pabrik kelapa sawit di sini adalah, pertama adalah berupa kolam, yang kedua adalah bioreaktor. Jadi di sini adapun parameternya yaitu adanya luas lahan, waktu perubahan, atau kemudian efisiensi pengolahan limbah tersebut, lalu kemudian hal ini nanti dipengaruhi juga produksinya sejumlah apa, karena semakin banyak produksi tentu saja semakin banyak limbah yang akan dihasilkan. Lalu kemudian di sini dilihat lagi dampak terhadap lingkungannya, dan pertimbangan yang lain lagi sebagai parameternya adalah biayanya. Untuk community development yang menanggulangi, untuk dikatakan untuk menanggulangi atau meminimalisir dampak negatif dan memperbesar dampak positif di sini adalah ya sebagai biasa pembinaan atau pelatihan kewirausahaan, kredit dan lain sebagainya, penguatan kelembagaan, pengorganisiran masyarakat untuk membuat entah itu koperasi, entah itu kelompok tani, entah itu kelompok pembuatan bibit dan lain sebagainya. Kemudian di bidang pertanian dan perkebunan, dan beberapa diantaranya di sini salah satunya adalah pendidikan bisa dengan beberapa menambah SD misalnya jika dimungkinkan, menambah fasilitas sekolah. Lalu kemudian atau yang paling mudah biasanya di sini seperti yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain di tempat lain adalah memberikan beasiswa pada anak-anak yang berprestasi, sehingga terjadi peningkatan sumber daya manusia di sana. Nah, lalu kemudian salah satu cara untuk menganalisis di sini adalah dengan tabel tersebut, tabel seperti ini. Jadi dari aspek atau komponennya adalah fisik, kimia, biologi, sosekbud, dan kesmas. Lalu kemudian ada skala di sini, kondisi saat ini, kondisi yang akan datang, kondisi yang akan datang ketika tanpa proyek, lalu kondisi yang akan datang ketika adanya proyek. Memang terjebak di beberapanya terlihat dalam angka ini mengalami penurunan pada kondisi yang akan datang. Nah, penurunan inilah nanti yang akan ditanggulangi, dan ketika ada kenaikan itu akan ditambah, terutama untuk dampak besar, dampak positifnya. Oke, ini kira-kira hasil dari jadi memang secara kuantitatif ini diperhitungkan bagaimana kondisi lingkungan yang akan datang. Kemudian hasil telah holistik terhadap dampak besar ini disimpulkan pada saat itu adalah menjelaskan bahwa rencana kegiatan pembangunan dan pabrik kelapa sawit tersebut dengan menggunakan metode Fisher and Davis ini dapat memberikan dampak positif yang akan datang. Bisa dilihat angkanya, lalu kemudian sehingga di sini menekankan bahwa kegiatan pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit tersebut dikatakan layak lingkungan. Lalu kemudian di sini dapat dikatakan bahwa adanya pembangunan perkebunan kelapa sawit dan juga perusahaan pabrik pengolahannya ini dapat memperbesar dampak positif dan meminimalisir dampak negatif yang mungkin terjadi. Dengan demikian nanti berikutnya akan disusun lagi dua dokumen yang dinamakan RKL atau Rencana Pengelolaan Lingkungan, dan juga RPL, Rencana Pemantauan Lingkungan. RKL ini nanti wujudnya atau akan berwujud seperti panduan untuk bagaimana mengelola lingkungan sebagaimana hasil kajian AMDAL sebelumnya. Lalu kemudian rencana pemantauan di sini adalah secara bagaimana teknisnya untuk memantau lingkungan tersebut nanti, dan siapa saja yang memantau, seperti misalnya masyarakat, lalu masyarakat dan desa, terus kemudian ya balai pengendalian lingkungan hidup,
Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan juga perusahaan sendiri. Oke, lalu nah di sini apa itu RKL ya, seperti saya sebutkan di atas sebelumnya bahwa nanti berikutnya akan kita bahas atau akan kita tunjukkan bagaimana RKL dan RPL sebagai suatu perangkat pedoman pengelolaan lingkungan hidup untuk pencegahan, penanggulangan dan pengendalian dampak negatif serta pengembangan dampak positif yang akan timbul karena kegiatan perkebunan kelapa sawit tersebut. Oke, saya cukupkan sekian, saya rasa sudah cukup lama. Ini tadi adalah bagian dari dokumen-dokumen AMDAL selain, dan masih ada satu lagi tentang RKL RPL, dan mungkin nanti berikutnya ada lagi yang ketika dampaknya tidak terlalu besar dan tidak terlalu penting, hampir seperti dokumen AMDAL juga, namun dia lebih kecil lingkupnya, yaitu UKL UPL akan saya jelaskan mungkin setelah nanti menjelaskan tentang RKL RPL. Oke, terima kasih dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Adil kata Lino Bajuramin Kasaruga, bahasa yang Salam dan selalu sehat.